Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifa dari kelas Farmasi 19A Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang akan menjelaskan materi farmakoterapi diabetes. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu diabetes. Diabetes mellitus adalah sekelompok gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia dan kelainan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Diabetes atau diabetes mellitus adalah suatu penyakit metabolik yang diakibatkan oleh meningkatnya kadar glukosa atau gula darah. Gula darah sangat vital bagi kesehatan karena merupakan sumber energi yang penting bagi sel-sel dan jaringan. Penyakit ini dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1, di mana sistem daya tahan tubuh menyerang dan menghancurkan sel beta di pankreas yang memproduksi insulin. Sedangkan diabetes tipe 2, di mana sel beta di pankreas tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau sel-sel tubuh tidak menunjukkan respon terhadap insulin yang diproduksi. Diabetes mellitus tipe 1 biasanya berkembang pada masa kanak-kanak atau awal masa dewasa dan hasil dari kerusakan sel B pankreas yang dimediasi oleh autoimun, mengakibatkan defisiensi absolut insulin. Proses autoimun dimediasi oleh makrofag dan limfosit T dengan autoantibodi menjadi antingen sel B, misalnya antibodi sel pulau dan antibodi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 ditandai dengan kombinasi beberapa derajat resistensi insulin dan defisiensi insulin relatif. Resistensi insulin dimanifestasikan oleh peningkatan lipolisis dan produksi asam lemak bebas, peningkatan produksi glukosa hati, dan penurunan serapan glukosa pada otot rangka. Ada juga penyebab diabetes yang tidak umum, termasuk gangguan endokrin, diabetes mellitus gestasional, penyakit pankreas eksokrin, dan pengobatan. Presentasi klinis diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama, gejala awal yang paling sering adalah poliuria, polidipsia, polifagia, penurunan berat badan, dan lesu yang disertai hiperglikemia. Yang kedua, individu seringkali kurus dan cenderung mengembangkan ketoasidosis diabetik jika insulin ditahan atau dalam kondisi stres berat. Yang ketiga, antara 20% dan 40% pasien datang dengan ketoasidosis diabetik setelah beberapa hari poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan. Presentasi klinis diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama, pasien seringkali asimptomatik dan dapat didiagnosis sekunder setelah tes darah yang tidak berhubungan. Yang kedua, bisa ditemukan lesu, poliuria, nokturia, dan polidipsia. Penurunan berat badan yang signifikan jarang terjadi, lebih sering pasien kelebihan berat badan atau obesitas. Diagnosis untuk diabetes dapat ditegakkan dari pemeriksaan kadar gula darah. Seseorang dapat dikatakan mengalami diabetes apabila yang pertama, terdapat kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, di mana puasa merupakan kondisi tidak adanya asupan kalori selama minimal 8 jam sebelum pemeriksaan. Yang kedua, terdapat kadar gula darah lebih dari 200 mg per desiliter setelah dilakukan tes toleransi glukosa oral, di mana seseorang mendapat asupan gula dengan beban glukosa 75 gram. Yang ketiga, glukosa plasma 2 jam 200 mg per desiliter atau lebih selama tes toleransi glukosa oral, menggunakan beban glukosa yang mengandung setara dengan 75 gram glukosa anhidrat yang dilarutkan dalam air. Yang keempat, konsentrasi glukosa plasma acak 200 mg per desiliter atau lebih dengan gejala klasik hiperglikemia atau krisis hiperglikemia. Jika tidak ada hiperglikemia tegas, kriteria 1-3 harus dikonfirmasi dengan pengujian ulang.
Pada seseorang yang sudah didiagnosis menderita diabetes, dapat diperiksa kadar HbA1c setidaknya setiap 3 bulan sekali jika belum mencapai target gula darah, dan setiap 6 bulan sekali untuk mereka dengan kadar gula darah yang sudah stabil. Tujuan dilakukannya pengobatan diabetes adalah untuk memperbaiki gejala, mengurangi resiko komplikasi mikrovaskuler dan makrovaskuler, menurunkan mortalitas, dan meningkatkan kualitas hidup. Pengobatan diabetes yang bisa dilakukan, yang pertama itu ada pengaturan pola makan. Terapi ini dapat disesuaikan untuk setiap penderita diabetes. Hal-hal yang perlu diterapkan adalah pentingnya keteraturan dalam pola makan termasuk jadwal makan, jenis makanan, serta jumlahnya. Yang kedua itu ada olahraga. Penderita diabetes disarankan berolahraga secara teratur, setidaknya 3-4 kali seminggu selama minimal 30 menit. Selain jaga kesehatan, olahraga juga dapat membantu menurunkan berat badan dan memperbaiki sensitivitas insulin, sehingga memperbaiki kendali glukosa darah. Yang ketiga ada obat-obatan dan terapi insulin. Pemberian obat-obatan pada penderita diabetes dapat mencangkup obat oral atau suntik. Untuk diabetes tipe 1, pengobatan dapat berupa insulin yang diberikan melalui suntikan. Untuk diabetes tipe 2, terdapat beberapa golongan obat oral yang dapat diberikan sesuai indikasi oleh dokter. Namun, pada kasus-kasus tertentu, insulin suntik juga dapat diberikan untuk diabetes tipe 2. Hasil evaluasi terapeutik ini yaitu untuk menghasilkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya untuk mengurangi komplikasi vaskuler dan neuropati. Terapeutik juga bertujuan untuk mencapai kadar glukosa darah yang normal. Sekian penjelasan materi farmakoterapi diabetes, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.